wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekali lagi jawab salam ya Bu ya. Kalau jawab salam paling bagus disambung Waalaikumsalam. Sebab awalnya assalam, ada assalam, ma'rifat. Jadi nanti jawabnya juga ma'rifat. Waalaikumsalam. Ini paling baik-baiknya orang jawab salam. Waalaikumsalam baik, tapi lebih baik Waalaikumsalam. Sekali lagi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba 'alaina ta'lima ahlina dinal islam wa hattana 'ala tarbiyatihim bis sholati ma'as sabri 'ala dawam. Wa qala 'azza wa jalla wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasi khisalin hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati, yang saya ta'zimi, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sholihin Mukhtar Mata'alallah bituli hayatihi. Semoga beliau diberi umur panjang, sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati kepada para sepuh, kini sepuh, para tokoh masyarakat, sedherek pula panjenenganipun Bapak Haji Dawud ingkang kula hormati. Ugi wabil khusus malih asatid wal asatidah yang ada di An-Nahdiyah, panjenenganipun Bapak Suheli SPDI, Bapak Ustadz Suheli SPDI, beserta ustadz-ustadz yang lain yang ada di TPQ An-Nahdiyah yang saya hormati, yang saya banggakan jeripayah dan perjuangannya dalam membimbing putra-putri kita sekalian. Wabil khusus yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Bapak Hasanuddin beserta staf perangkatnya, ibu-ibu wali santri, bapak-bapak wali santri yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati, yang saya ta'zimi. Pertama mari kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan ucapan syukur alhamdulillah kita sekalian akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah. Kita sekalian akan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalimat alhamdulillah adalah kalimat termulia. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat pembuka. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia pertama di surga,
yaitu Nabi Adam alaihi salam. Begitu jasadnya sempurna Allah ciptakan, Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam melalui ubun-ubun. Begitu ruh masuk ke kedua mata Nabi Adam kedua matanya bisa melihat seluruh isi surga. Begitu ruh turun sampai ke hidung Nabi Adam bersin. Dari wong ketanggungan wahim. Nabi Adam napa Bu? Wahim. Begitu Nabi Adam wahim, di sini ada pendidikan pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya Adam, qul alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ruh sampai ke lidah Nabi Adam, maka lidah manusia pertama kali bisa berbicara di surga tiada lain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur alhamdulillah Nabi Adam dibalas dengan doa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yarhamukallah. Inilah yang akhirnya menjadi kebiasaan dan memang disyariatkan ketika teman kita, saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan kita yang mendengar mendoakan dengan doa yarhamukallah. Sebab Nabi Adam bersin mengucapkan alhamdulillah, maka Allah mendoakan yarhamukallah. Oleh karena itu kita sekalian mengawali ngaji mengucapkan alhamdulillah. Saya yakin Allah akan selalu memberi limpah curah rahmah kepada kita. Amin Allahumma. Terlebih kita sekalian berada pada sore hari ini, tentunya kita mendapatkan nikmat yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Yang pertama nikmat iman, kedua nikmat Islam, ketiga nikmat sehat. Ini nikmat yang terbaik yang Allah beri kepada kita pada sore hari ini. Nikmat selain sehat ada batasannya. Ana bosene, ana watese. Ya bosen, ya ana watese. Contoh makan, mangan, dahar niku nikmat, tapi mangan baik bosen. Nginum nikmat, nginum baik bosen. Melek nikmat, melek baik bosen. Turu nikmat, turu baik bosen. Jagong nikmat, jagong baik bosen. Ngadeg nikmat, ngadeg baik bosen. Mulane kula lenggah mawon. Lenggah bosen yang ngadeg bae bosen, mangan bae bosen, minum bae bosen, melek bae bosen, turu bae bosen, sehat bae laka bosene. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Semoga dengan mengawali ngaji mengucapkan kalimat alhamdulillah, Allah selalu menetapkan iman Islam kita dan Allah memberi kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita dipermudah untuk melaksanakan ketaatan. Amin Allahumma. Yang kedua, mari kita haturkan sholawat beserta salamnya kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqolina mangga bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini namanya sholawat sajaratun nuqud, sholawat pohon duit. Ibu-ibu Karang Bandung seneng duit beli Bu? Seneng ya Bu ya? Ibune sing seneng duit rajin maca sholawat kiye ping 400 ba'da sholat isya. Krungu 400 menjep kabeh. Niki jare seneng duit. Diwaca ping 400 sebab ini termasuk salah satu dari rajanya sholawat. Sholawat ini masuk di dalam sholat ketika kita tahiyat, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dibaca sampai selesai innaka hamidum majid, itu namanya sholawat Ibrahimiyah.
Tapi kalau ujungnya saja, itu namanya sholawat sajaratun nuqud, sholawat pohon duit. Orang-orang Karang Bandung yang rajin baca sholawat ini setelah sholat isya 400 kali dengan niat taqarrub ilallah, maka Allah akan memberikan bonus. Apa bonusnya? Salah satunya tadi, dipermudah urusan rezeki, dipermudah, pengen apa saja bisa kebeli gara-gara rajin baca sholawat ini. Sebab sholawat, kata Kanjeng Nabi, wa taqdil hawa'i, dengan membaca sholawat akan dikabul seluruh hajat. Dengan membaca sholawat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Orang NU punya sholawat yang hebat. Kalau ibu-ibu Karang Bandung mau baca, gelem maca, pengen duit, duitnya teka, pengen beras, berasnya teka, pengen emi, eminya teka. Si sholawat apa? Sholawat nariyah. Diwaca ping pira? Diwaca ping 4.444 aja ambekan. Mati berasa teka, duitnya teka, mine ya teka. Ya lumayan mati lagi baca sholawat. Sebab dalam sholawat ada dua nama yang hebat. Satu Allah subhanahu wa ta'ala, dua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiada lain, Nabi Muhammad adalah Nabi akhiruz. Kira-kira ada nggak orang Karang Bandung yang nggak percaya Nabi Muhammad Nabi akhir zaman? Saya yakin semua sudah percaya Nabi Muhammad Nabi akhiruz. Tapi ternyata dulu tahun 2006 bagian selatan sana Kecolongan, ada orang bertapak di ujung gunung, di pucuk gunung, dapat wangsit, suruh ngaku jadi Nabi akhir zaman. Namanya siapa? Namanya Tukimin. Bawa ajaran Islam baru, namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabi akhir zaman namanya Tukimin. Kira-kira orang Karang Bandung percaya nggak? Pasti nggak percaya. Jangankan yang tua, yang masih kecil aja nggak mungkin percaya. Coba aja sekali-kali sambil limang-limang anak sambil Allahumma sholli ala Tukimin, ya Rabbi sholli ala Tukimin. Yang kecil nanya, Tukimin saham ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Ansor Banser, Ibnu PPNU, seluruh Banom Nahdlatul Ulama yang ada di Desa Karang Bandung yang saya hormati. Mangga, saya masih ngaji sama guru saya setiap malam Selasa. Guru saya dulu alumni Lirboyo, kemudian mondok lagi jadi khotim Kiai Haji Aziz Mansur di Pondok Pesantren Pacul Goang, ikut mendirikan di sana sampai 15 tahun. Beliau di rumah buka pesantren dan saya masih ngaji ke sana. Beliau baca kitab judulnya Sab'atu Kutub Mufidah. Jadi yang saya sampaikan, yang saya dapat dari guru saya langsung. Di sana ada keterangan, idza jama'al muallim ala thalasi khisalin qad tammatin ni'mah 'alal muta'allimin. Ketika seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, termasuk kedua orang tua di rumah, memiliki 3 karakter dalam mendidik putra-putrinya, maka putra-putri yang dididik akan mendapatkan nikmat yang sangat sempurna, ay ilmin nafi, artinya akan mendapat ilmu yang manfaat. Semoga para ustadz-ustadz yang ada di An-Nahdiyah, juga ustadzahnya, ini dalam mendidik putra-putri kita memiliki 3 karakter ini. Amin Allahumma. Dan saya yakin pasti punya 3 karakter ini. Yang pertama adalah as-sabru. Ustadz dalam membimbing putra-putrinya harus sabar. Saya yakin Ustadz Suhaili dan teman-temannya sabar. Saya pengalaman ngajarin anak-anak, memang Ustadz harus sabar. Kadang yang diajarin kebetulan anak yang bodoh banget. Bodohnya orang kira-kira. Ustadznya mulang, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Muridnya yang bodoh suruh moni tong. Begitu moni, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Kata Ustadz, soif, berhenti, gak usah dikasih fi. Ulangi lagi,
Suruh bunyi lagi. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was shayfi. Kata Ustaz, soif, nggak usah kasih fee. Jan, mau di mana? Begitu suruh bunyi lagi, Ustaz tangannya siap-siap. Ini murid yang bodoh suruh bunyi lagi. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was shayfi. Mulutnya dipegang sama si Ustaz. Soif, udah berhenti, jangan terusin. Begitu tangannya Ustaz dilepasin, Ustaz sabar. Yang ngaji meskipun bodoh sabar. Suruh ngulang berkali-kali mau gini apa betul? Betul. Ini bukti bahwa ustadznya sabar, yang ngaji sabar. Sekarang PR-nya cuma satu, orang tuanya harus sabar. Kata guru saya Romo Ki Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau menyampaikan kalau gurunya sabar, santrinya sabar, orang tuanya sabar, pasti itu anak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma ya Rabbal. Makanya saya mohon ibu-ibu di rumah yang anaknya lagi ngaji di ustadz, di kiai, ibunya di rumah yang sabar. Sabar ngapain? Sabar ngedoain putra putrinya. Sebab ada 3 faktor yang akan menjadikan putra putri kita menjadi putra putri yang mulia, ilmunya manfaat. Faktor pertama tertinggi adalah faktor doa. Sebab ad-doa min afdolil ibadah. Doa adalah paling mulia-mulianya ibadah. Makanya sang ibu harus sabar. Ibu kalau sabar, maka jasanya akan dikenang sepanjang masa. Tokoh Islam ada sosok ibu yang sabarnya luar biasa. Siapa? Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Sabarnya luar biasa. Dia menjadi istri kedua dari Nabi Ibrahim. Dulunya Siti Hajar adalah budak dari Raja Sam. Gara-gara Raja Sam masuk Islam, Raja Sam memberikan kenang-kenangan seorang budak perempuan namanya Hajar. Karena Nabi Ibrahim bersama dengan istri pertama Siti Saroh gak punya anak, gak punya keturunan. Akhirnya Siti Saroh mengizinkan suami untuk menikahi sang budak yang bernama Siti Hajar. Mas, sampean itu nabi, biar sampean punya keturunan, silahkan itu Hajar dinikahi sama sampean. Akhirnya Siti Hajar dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Begitu menikah, betul, gak lama kemudian Siti Hajar hamil alias meteng. Yang meteng itu mesti ibu, bapak-bapak nggak bisa bapak-bapak pada meteng wong lanang Karang Bandung pendak 17 Agustus melu karnapalan jadi monyal manyin wetengi kine bantal. Meteng temenan nggak mungkin. Sebab ada 3 perkara yang bisa ibu, bapak nggak bisa. Apa? Yang pertama meteng. Yang kedua menyusui yang bisa ibu, bapak-bapak nggak bisa. Bapak-bapak Karang Bandung nekat. 2 anak cilik nangis ngelik-ngelik, istrinya ning pasar Banjar ora balik-balik, bapaknya panik, anaknya sing cilik disusukna ning dheweke. Kowe bocah boro-boro menang malah mutah-mutah. Si bisa neng pendile bapaknya sini rambut. Pinggirnya pendil elek, mambunya kecut ya bener glogakan. Yang ketiga yang bisa ibu, bapak nggak bisa. Apa? Melahirkan. Yang bisa ibu, bapak-bapak nggak bisa. Paling bapak-bapak bisa ngrewangi ngeden ya pak ya. Bojone pan lahiran bapaknya ngrewangi ngeden mah iya. No, ulama wong lanang ora bisa apa-apa, paling bisa ngrewangi ngeden. Istrine pan lahiran wong lanang Karang Bandung jagung ning pinggir istrine karo ngomong ajak lalen perjuangan pan lahiraken anake nyong, nyebut asmane Gusti, sebut nama Gusti Allah. Bu Bidan datang siap-siap, itu istri mau melahirkan, perempuan Karang Bandung yang mau ngelahirin ngeden pertama. Lanangnya ning pinggir meluan. Istrinya sambil ngeden sambil nyebut nama Allah. Allahu Akbar. Lanangnya ning pinggir meluan. Allahu Akbar. Istrinya ngeden metune bayi, lanangnya ngeden metune tai. Ngedene pada hasilnya beda. Ada 3 perkara yang bisa ibu, bapak nggak bisa, termasuk meteng. Siti Hajar meteng. Begitu hamil Siti Hajar, ternyata lahirlah bayi laki-laki, diberi nama Ismail, Nabi Ismail.
Siti Hajar hidup bareng sama Nabi Ibrahim beserta dengan istri pertama Siti Sarah. Ini tentunya sering ada kecemburuan antara istri pertama dengan istri kedua. Sebab perhatian suami jelas berbeda. Ketika istri kedua sudah punya anak, istri pertama belum punya anak. Satu ketika pernah Siti Sarah sumpah dengan nama Allah, kalau nanti saya bertengkar dengan Siti Hajar, saya bersumpah akan saya lobangi telinga Siti Hajar. Ini sumpahnya Siti Sarah. Betul, ternyata satu hari Siti Sarah sama Siti Hajar bertengkar. Habis bertengkar, Siti Sarah cerita sama suami, "Mas, saya kemarin sumpah kalau nanti saya bertengkar, saya akan melubangi telinga Siti Hajar, akan menyobek telinga Siti Hajar." Akhirnya kata Nabi Ibrahim, "Laksanakan sumpahmu." Sebab dulu kalau ada orang sumpah terus gak dipenuhi, maka akan timbul adab langsung dari Allah. Minimalnya keluar kutil, umumnya keluar tumor di muka. Itu adab dulu pada masa-masa itu. Untung di masa Nabi Muhammad gak ada adab-adab seperti orang yang bohong, orang yang apa, orang yang sudah sumpah, sudah berjanji tapi ternyata gak ditepati, gak dapat adab. Adabnya nanti di akhirat. Naudzubillah min. Kalau dulu langsung di dunia. Akhirnya betul, Siti Sarah diperintah sama suami, "Isqi udunaiha," berilah luban ke kedua telinga Siti Hajar. Dengan apa, Mas? Ambillah duri korma. Siti Sarah mengambil duri korma, akhirnya melubangi kedua telinga Siti Hajar. Selesai itu keluar darah. Nabi Ibrahim kasihan melihat istri keluar darah di telinganya. Nabi Ibrahim mengambil bunga dimasukkan ke kedua telinga Siti Hajar. Inilah pertama kali perempuan menggunakan anting. Jadi Siti Hajar itu pertama kali perempuan yang pakai anting. Siapa yang pakaiin? Suami. Karena melas, kasihan. Jadi ibu-ibu Karang Bandung, saya pengen lihat sobat telinganya ada antingnya enggak. Kalau nggak ada, nanti pulang ngaji minta sama suami. Tandanya suami yang kasihan sama istri harus makaiin anting sama istrinya. Betul? Sebab Nabi Ibrahim kayak gitu. Enggak lama kemudian Nabi Ibrahim ngajak istrinya Siti Hajar hijrah. Kemana? Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, tandus dan gersang, dibawa ke situ. Ternyata Nabi Ibrahim kirain istrinya mau nemenin, ternyata malah pergi. Siti Hajar sama anak yang masih kecil Nabi Ismail, sehari masih ada bekal, 2 hari masih ada bekal. Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar tahu perginya Nabi Ibrahim, perginya suami semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak lupa Nabi Ibrahim ketika hendak meninggalkan istri di tempat yang dekat dengan Ka'bah, yang waktu itu masih tandus sama sekali, tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah." Kemudian Nabi Ibrahim pergi berdakwah. Sehari nggak ada air, 2 hari nggak, sehari masih ada makan, 2 hari masih ada makan, 3 hari makannya udah mulai habis, sampai berhari-hari sudah nggak ada yang dimakan. Nabi Ismail dahaga, pengen pengen minum, air susu sudah nggak keluar sama sekali. Akhirnya apa? Seorang ibu berjuang demi anak, melihat di bukit Sopak kayak ada air. Begitu ke Sopak ternyata nggak ada air. Lihat di bukit Marwah kayak ada air, begitu ke Marwah gak ada air. Bolak-balik Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, gak ada air. Tapi tetap beliau berdoa. Allah mengijabah doa sang ibu. Dari telapak kaki Nabi Ismail, Allah perintah malaikat Jibril untuk membuka tanah. Kemudian tanahnya keluar air dengan sangat deras dan banyak. Siti Hajar turun dari bukit, mengumpulkan air itu sembari mengatakan, "Zammi, zammi, zammi ya mubarak." Hei air, kumpullah kamu di sini. Hei air, kumpullah kamu di sini. Hei air, kumpullah kamu di sini. Akhirnya jadilah sumur Zam-Zam. Sofa Marwah berdoa mencari air, jadilah sa'i. Menjadi kewajiban orang yang haji dan umroh. Sa'i
Kejadian ini 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sekarang Nabi Muhammad hijrah sudah 1440 tahun. Berarti 4000 tahun yang lalu perjuangan sang ibu masih dikenang sampai detik ini. Ini karena ibu sabar. Jadi mangga ibu-ibu Karang Bandung yang sabar ya Bu ya. Bu ngantuk aja ngantuk ya Bu ya. Wong wadon ayune sepira ari ngantuke teka ayune ilang separo. Pan mangkat ngaji ayu nemen disawang sing lanang persis kayak bidadari. Tapi barang ngaji ngantuk disawang persis kayak bidayuni. Ajangan wong ngantuk jare wong Karang Malang priben gendang kluthuk mateng sacengkeh wong sing ngantuk mangap karo ngeceh gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap karo ngiler. Ajangan mangga dadi ibu sing sabar. Supaya apa? Supaya anak cucunya selalu mengenang kita, selalu mengenang perjuangan ibu. Minimal sabarnya ibu. Mangga putra putrinya yang mau berangkat sekolah, yang lagi madrasah, yang lagi ngaji di para alim ulama, para kiai, ibunya harus yang sering matehai. Bu, punya anak mau berangkat ke TPQ anak dia. Bu, saya berangkat TPQ. Ya nak, mangga salim. Selesai salim, anaknya berangkat, yang jadi ibu langsung ila hadratir ruhi wa jasadi, anak saya yang mau berangkat ke TPQ, Al-Fatihah. Kalau ada ibu, ada orang tua selalu memberikan Fatihah untuk anak-anaknya, kapan saja kedua orang tua itu meninggal dunia, putra putri tak akan pernah lupa, akan selalu membacakan Fatihah untuk kedua orang tuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jadi mangga putra putrinya terus dipatihai, sebab Fatihah itu ummul kitab, induknya Al-Quran. Kalau sampean baca Al-Quran, di dalamnya ada 114 surat. 114 surat, induknya satu surat Al-Fatihah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang NU, bismillahnya bil jahri, dibaca dengan keras. Jadi Fatihah itu induknya Al-Quran. Padahal ayatnya cuma 7, ayatnya mung 7. Tapi ternyata Allah seneng karo angka 7. Allah paling cinta dengan angka 7. Allah bikin bumi lapis 7, gawe langit lapis 7, gawe dina anak pitung dina, kecuali Karang Malang Ketanggungan dinane ana 8, sijine dina jaya. Ana 8 sijine dina jaya, ndak kena kaji bawon kae. Gawe dina ana 7, tawaf mubengi Ka'bah mubengi ping 7. Balang jumroh waktu singgo balang jumlah ana 7. Sa'i sopa marwah ping 7. Allah nurunakan Al-Quran. Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Allah perintah salat sedina sewengi 5 waktu, salat 5 waktu 17 rakaat. Allah berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad malam Mi'raj, malam 17 Rajab. Bahkan Allah memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad anake 7, 4 wadon lanange 3. Mulane wong wadon Karang Bandung anake kudu 7. Anake 7 dipatehai terus. Gede-gede waya bada pada balik pada mudik eling wong tua. Saendas nen duit 1 juta. Anake 7 berarti 7 juta. Ibune nangis beli mandeg-mandeg, bapaknya kayak derma oleh duit 7 juta ganing nangis orang mandeg-mandeg. Kulo getun pak, si getun kepriben baru anaknya dewek soleh-soleh, waya badak nen 1 juta, anak 7 ya 7 juta, donge lagi kaek masih 6, gawe anak 17 gua apa gina apa boten Fatihah. Ada ibu bapak kok rajin matehai putra putrinya.
Insya Allah putra-putrinya di kelas, di madrasah, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Amin Allahumma. Jangan sampai kita punya anak nggak pada deket sama alim ulama, sama kiai, apalagi nggak pernah dipatehai. Jangan sampai. Anak kita harus deket sama ulama, sama kiai, harus pada ngaji. Kalau punya anak nggak ngaji, yang jadi ibu mesti susah, yang jadi bapak apalagi. Suruh ngaji malam minggu, nggak mau ngaji, malah milihnya nongkrong di perapatan sambil bawa gitar. Itu gitar dibawa terus, mungkin kalau ditaruh nangis deh ya. Sambil bawa gitar sambil, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita begadang, kayak bengi nyolong ayam. Susah yang jadi ibu, anak gegere nyolong ayam. Mangga yang jadi ibu, yang jadi bapak, patehai terus putra putrinya. Agar apa? Agar nanti ketika kita meninggal dunia, putra putri kita akan balik memberikan doa patehah untuk kita. Amin Allahumma. Karena inilah yang paling manfaat. Sebab kita jadi orang tua dituntut untuk memberikan manfaat kepada putra putri kita. Karena kita nggak pernah tahu mana yang paling mulia di antara kita dengan putri kita. Ada orang masuk surga gara-gara punya anak yang mulia, dan ada anak masuk surga gara-gara punya orang tua yang mulia. Makanya Al-Quran berpesan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah nambleot, Allah sing kom. Mangga biar kompak, ulangi malih ayatnya, ulangi lagi bacaan Qur'annya. Ibune, bapane, moni Allah deleng tangane kulo. Hari tangane kulo obah, moni Allah aja mandeg sadurunge tangan kulo mandeg. Siap nopo boten? Siap nopo siap? Coba wong Karang Bandung dijak eling pangeran gelem beli. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Pada tuh watir kape selak. Wallahu a'lam bimuradih. Aba'ukum utawi bapane sira kabeh termasuk ibu. Wa abna'ukum lan anake sira kabeh, anak lanang anak wadon. La tadruna sira kabeh ora ngerti ayyuhum utawi endi-endine ab wa abna iku aqrabu luwi parek lakum marang sira kabeh apane naf'an paring manfaate. Antara orang tua dan anak, kalian semua tidak akan pernah tahu mana yang paling dekat memberikan manfaat. Yang penting intinya sekarang kita jadi orang tua, bagaimana kita mendidik putra putri kita dengan ilmu agama agar anak-anak kita menjadi anak yang mulia. Betul? Betul? Jadi mangga rajin baca Fatihah untuk putra putri kita. Caranya tadi, ila hadratir ruhi wa jasadi, anaknya aku si A bin si B, Al-Fatihah. Kira-kira siap napa siap bu? Siap napa siap? Sebab kalau ibu rajin tirakat dengan baca Al-Quran, anaknya hebat. Ada ulama, alim, alama. Siapa? Yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Mbah keempat namanya Syafi'. Makanya punya gelar Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i punya mbah, ujung-ujungnya punya mbah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini adalah mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bab Nabi Muhammad, mbahnya keempat namanya Abdi Manaf. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi Imam Syafi'i nasabnya ketemu sama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alim alamah. Ternyata kealiman beliau ditunjang kuat oleh sosok ibu yang setiap hari baca Al-Quran. Karena kebetulan Imam Syafi'i punya ibu apal Al-Quran, namanya Fatimah Al-Abdiyah, masih keturunan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ibunya Imam Syafi'i selama mengandung Imam Syafi'i selalu baca Al-Quran. Abahnya meninggal dunia, Imam Syafi'i yatim, gak punya bapak, bapaknya meninggal. Ibunya tiap hari baca Quran, nirakati si jabang bayi sing ana ning kandungan, galdina baca Quran. Sampai luar biasa, Imam Syafi'i dikandung oleh sosok ibu yang tiap hari baca Al-Quran. Di kandungan Imam Syafi'i betah lawase 4 tahun. Aya itu orang Karang Bandung nu meteng sampai 4 tahun. Oh, lamun anak tanggane geger kaita dudu meteng dudu siapa husungan dia barang iya meteng sampai 4 tahun, meteng oli 3 tahun, ibune sempet ngeresula. Paham ngeresula ya Bu ya? Sempet ngeresula je bayi apa waktu wis 3 tahun ganing ora metu-metu, nembe bae ngeresula ibune turu ngimpi. Ngimpi nenopo? Ngimpi keluar dari kandungannya yang sudah 3 tahun, keluar cahaya yang besar dan sangat terang, naik ke langit, kemudian cahaya itu menerangi seluruh alam jagat raya. Bangun tidur, ibunya sowan sama kiai yang masih keturunan Kanjeng Nabi. Siapa? Namanya Imam Ja'far. Imam Ja'far ini cucunya Kanjeng Nabi Muhammad, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Al-Batul bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq punya jasa terhebat untuk Nahdlatul Ulama karena beliau adalah pengarang sholawat ashil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datanglah ibunya Imam Syafi'i ke Imam Ja'far Shadiq menanyakan tentang mimpi tadi malam. Wahai Habib, wahai Kiai, saya semalam mimpi dari kandungan saya yang sudah 3 tahun ini keluar cahaya yang sangat terang. Kemudian cahaya itu naik ke langit dan menerangi seluruh alam jagat raya. Itu artinya apa wahai Kiai? Kata Imam Ja'far Shadiq, itu artinya bayi yang kau kandung kelak akan memiliki ilmu yang sangat luas. Bahkan ilmunya bisa menerangi seluruh alam jagat raya. Pulang sowan ke Kiai, ibunya nambah semangat baca Al-Quran. Tiap malam baca Quran tahajud, malah siang-siang buat puasa. Siangnya puasa, malamnya baca Quran tahajud. Menjelang kelahiran putranya yang tiap hari dibacakan Al-Quran oleh sang ibu, ibunya lagi baca ayat ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Allah blongo kabeh. Bisa maning. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Sampai ayat ini ibunya nggak bisa nerusin ayat selanjutnya. Kayak kita suara ada yang nahan. Beda karo wong wadon Karang Bandung ngomong lagi balap-balap wawawawawawa kemandeg alah berarti ketelak bolen. Barang iya ketelak naon-naon
Ujug-ujug mandek sampai ayat ini. Ternyata berhentinya ibu pada ayat itu, Allah akan menunjukkan sosok bayi yang tiap hari dibacakan Al-Quran. Dan ini merupakan kehebatan Al-Quran, bisa menembus sampai alam kandungan. Imam Syafi'i di kandungan bisa meneruskan bacaan ibunya. Faktu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Imam Syafi'i teng kandungan bisa maca Al-Quran. Lahir umur 7 tahun, umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal 10.000 hadis kitab Al-Muwatta karya gurunipun Imam Malik. Umurnya 10 tahun hafal 10.000 hadis. Anak kita umur 10 tahun hafal 10.000 rupiah. Jauh. Orang dulu tirakatnya luar biasa. Saya yakin ibu-ibu Karang Bandung insyaallah ada yang ahli tirakat sehingga nanti anaknya hebat-hebat. Amin Allahumma. Fatihai terus. Kalau ibu selalu matihai putra putrinya, insyaallah nanti fatihahnya putra putri ibu. Ketika ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, fatihahnya anak ini luar biasa untuk orang tua. Satu bukti, ada kitab berjudul An-Nawadir lil Qulyubi. Nabi Isa alaihi salam pernah satu ketika sedang berjalan, melihat ada sosok laki-laki dalam kubur sedang disiksa oleh malaikat Allah. Nabi Isa lanjut mendatangi hajatnya. Selesai mendatangi hajatnya, balik lagi melihat kuburan tadi, ternyata berubah keadaan. Itu kuburan yang tadinya lagi disiksa, malah keluar cahaya terang sekali tembus sampai surga. Nabi Isa bingung, ini kuburan kan lagi disiksa, tapi kok sekarang keluar cahaya terang sekali sampai surga. Bingungnya Nabi Isa, Allah memberikan wahyu kepadanya. Ya Isa, innahu kana fid dunya asyan wa qad taraka waladan saghiran fasalamathu ummuhu ilal maktabi falaqinahu al muallimu bismillahirrahmanirrahim fastahitu an u'adibahu wa waladuhu yadhkuru ismi. Wahai Nabi Isa, itu orang yang tadi kamu lihat sedang disiksa, dulu orang itu ahli maksiat kepadaku. Tapi orang yang ahli maksiat kepadaku ternyata meninggal dunia. Dia punya anak yang masih hidup di alam dunia. Anaknya yang masih hidup, masih kecil, laki-laki di alam dunia, dibawa oleh istrinya kemana? Ilal maktabi, dibawa ke maktab. Apa sih maktab? TPQ. Sampai di TPQ, falakinahu al-muallimu, kiainya ngajarin, ustadznya ngajarin sama anak kecil ini yang bapaknya lagi disiksa di alam kubur. Ngajarin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak kecil ini yang bapaknya lagi disiksa di alam kubur ikut bunyi, ikut ngaji persis kayak kiainya nyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu Allah ngomong sama malaikat yang lagi nyiksa orang tuanya. Wahai malaikatku, hentikan siksanya terhadap orang tua itu. Aku malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang menyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Punya anak baru belajar Fatihah sampai bismillah, orang tuanya diselamatin dari siksa kubur. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ngaji di Ustadz Suheli, insya Allah gak cuman apal bismillah, tapi apal bis, pirang-pirang bis. Alhamdulillah, insya Allah anaknya jenengan yang ngaji di TPQ An-Nahdiyah, yang bisa baca Quran, nanti bacaan Qurannya akan menerangi alam kubur kita sekalian. Amin Allahumma. Jangan sampai punya anak gak bisa ngaji, suruh baca Quran, yang dibaca bukan Quran, malah ayat gadungan. Nyekeli emik negenapan kori, jebule macanya Quran gadungan. Wazid qanu dodol qanu, ucap paremoh pahit. Mertua denger ujungnya aja, ajib mantune aku bisa kol-kolaku bro. Akhirnya nerusin ayat gadungan kedua. Coca-Cola
teh botol Fantabir. Ternyata nggak bisa baca Quran. Ya Allah, dulunya nggak pernah ngaji. Nekat, orang nggak pernah ngaji, berani-beraninya ngimamin sholat raweh. Betul, pas Fatihah ala tahu Sumedang tengah kopong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fatihah ala tahu Sumedang tengah kopong. Imami traweh balap nemen jeblit cengat ebek Allahu Akbar jeblit cengat ebek Allahu Akbar jeblit cengat ebek. Di belakang ada makmum buka puasa wargen kolak-kolang kaling. Ketemu imam model niki jeblit cengat kolang kaling menculat maning. Padahal pangampunten yang namanya Fatihah jadi imam wajib sempurna, nggak boleh dikorupsi. Kata Nabi Muhammad, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sholat yang sah kecuali di dalamnya dibacakan surat Al-Fatihah dengan sempurna. Jadi kalau imam Fatihahnya harus sempurna, sebab Fatihahnya imam yang sempurna akan menanggung Fatihahnya makmum masbuk. Betul? Jadi harus sempurna. Barang ini Fatihah ala tahu Sumedang tengahnya kopong. Dari awal ngebut terus kayak bus malam, menjelang akhir baca surat Al-Kafirun nggak selesai, nggak tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Bolak-balik wala ana wala an. Di belakang ada makmum umurnya udah 90 tahun, berdiri sampai trek-trek. Ya gandeng imam wala ana wala antum bae ora lakum ya. Akhirnya makmum di belakang ngingetin lakum goblok. Kata imam lakum mah lakum, kalau imam gandeng digoblok-gobloki. Imamnya ngamuk sambil nerusin lakum dinokum wala dholin. Bubar traweh orang ngaji ning alim ulama gini apa mboten? Jadi mangga putra putrine kongkon ngaji hari wis gelem ngaji terus dipatehai sing dadi wong tua kudu ahli tirakat. Betul? Ibu rajin matehai, saya cuman kasih tugas ibu sama bapak. Mau ibu sekalian patehai putra putrine. Saya ki bapak, Pak saya bapak jenengan bapak, sama-sama bapak, ngingetin buat saya, ngingetin juga buat bapak. Bapak terbaik itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab beliau punya gelar luar biasa, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam Abul Basar, bapaknya manusia, tapi Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa kok Nabi Ibrahim punya gelar Abul Anbiya? Ternyata kalau kita teliti, Nabi Ibrahim itu di Al-Quran senang berdoa. Kalau kita baca Quran mesti ketemu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ahli doa. Dan Nabi Ibrahim kalau doa nggak pernah lupa nyawel anak putu, nyawel anak cucu dicawel. Dalam doa dibawa terus, gak pernah lupa. Gak cukup doain sendiri sama istrinya saja, tapi keturunannya, anak cucunya selalu dibawa dalam doa. Anak cucu keturunan bahasa Arabnya dzurriyyah. Kalau doa Nabi Ibrahim kebanyakan bawa kalimat dzurriyyah. Doanya Nabi Ibrahim yang paling terkenal, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doanya lagi Nabi Ibrahim yang terkenal, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bahkan ketika Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah menjadi pemimpin manusia, Nabi Ibrahim tidak pernah lupa dengan anak cucunya. Qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati.
Ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku ja'ilu nasi imama, menjadikan engkau sebagai pemimpin manusia. Nabi Ibrahim menjawab, qala wa min dzurriyyati, jangan cuman aku ya Allah yang engkau jadikan pemimpin manusia, wa min dzurriyyati, dari anak cucuku engkau jadikanlah pemimpin manusia. Terbukti istri yang pertama Siti Sarah tak lama kemudian hamil. Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Siti Sarah gak lama kemudian hamil. Yang dikandung lahirlah bayi laki-laki bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak besar menikah, punya anak lagi namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, seluruh Bani Israel. Bani Israel itu nabinya terbanyak. Dedengkote siji Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Kemudian dari jalur istri kedua Nabi Ismail. Nabi Ismail dedengkote wong Quraisy. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dari suku Quraisy. Nabi Ibrahim kalau doa selalu membawa anak cucunya. Kalau bisa bapak-bapak Karang Bandung Mangga, hafalkan doanya Nabi Ibrahim agar anak cucu kita alim-alim, mulia-mulia. Amin Allahumma. Yang jadi ibu yang sabar, jangan lupa Fatihah terus putra putrinya. Yang kedua, mangga jadilah guru, ustadz, kiai, orang tua yang tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Yang terakhir, husnul khuluq, jadilah orang tua, guru, ustadz, kiai yang baik akhlaknya, baik dan budi pekertinya baik luhur. Sebab Nabi Muhammad diperintah oleh Allah sebagai pembawa dakwah, pembawa Islam. Tentunya yang paling inti perintah Allah kepada Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, innama adat qasr. Artinya Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul di muka bumi ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Kita sekalian mangga jadilah guru, ustadz, akhlaknya yang baik, jangan pernah memprovokasi yang tidak baik. Mangga jadi ustadz, kiai yang selalu mengajak kebaikan, selalu mengajak perdamaian. Betul? Ustadz, kiai-kiai ala ahli sunnah wal jamaah, insya Allah mereka tetap satu komando dari para alim ulama, para kiai kita, membawa ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah rahmatal lil alamin. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan awal sampai akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ditutup doa oleh sesepuh sini. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum.